Orang berbalik pada Tuhan, itu intinya. Dan tidak ada dosa yang sanggup bertahan, tidak ada kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati yang sudah berkumpul hari ini. Ora pakara bara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati dengan pesanmu malam ini Tuhan. Mau percaya pesanmu Tuhan membuat kami sembuh jiwa, sembuh roh, sembuh iman kami. Saya kami boleh jalan, tidak jadi pengecut, tidak jadi munafik, tapi sungguh hidup dalam kebenaran. Menghormati firman-Mu. Berkati Tuhan. Di mana ada firman, Lucifer kita tendang keluar. Dan kegelapan menyingkir. Terang Tuhan turun. Dan memberikan pengertian dan urapan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Berkati dengan pesan-Mu hari ini. Di dalam kuasa nama-Mu Yesus. Haleluya. Semuanya siap terima kabar baik. Sama-sama katakan. Tepuk tangan sama-sama buat Roh Kudus. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya boleh ada di Samarinda. Betul ya? Samarinda ya? Samarinda. Sampai saya takut salah ngomong. Samarinda. Semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya pernah ke kota ini sebetulnya. Cuma lupa tahun berapa. Dan ya seperti itulah. Dan puji Tuhan ada di sini lagi. Saya lupa tahun berapa tapi acara Jambore Nasional kalau tidak salah. Thank you. Acara Jambore Nasional ya. Saya lupa tahun berapa itu. Zamannya masih muda, sekarang sudah tua. Jadi saya minta saudara buka sama saya. Saya mau tanya ini direkam apa tidak? Ya, ya saya mau teriak-teriak jadi pakai ini akhirnya ya. Ya, oke lah. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ini firman yang sering saudara baca. Tapi saya minta saudara faham, malam ini saya tidak tahu kenapa Roh Kudus ingin ungkapkan lagi di tempat ini. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20. Sudah dapat katakan amin. Ini terjadi peperangan antara mana yang benar, antara yang tidak. Mana yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mana yang tidak. Ya, ini saudara saya minta saudara fahami malam ini. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. Saya baca, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel. Dan apa saudara? Mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Nah, saya minta saudara baca ayat yang ke-21. Sama-sama, 1, 2, 3. Terus. Ayat yang ke-21 saya minta saudara lingkari. Yang Elia serang rakyat ini, perhatikan, saya minta saudara fokus di sini. Yang Elia tidak suka dari rakyat ini, karena yang pertama sudah saya kasih tahu, mereka bercabang hati. Katakan bercabang hati. Tahu bercabang hati ya. Orang Kristen akhir zaman gampang bercabang hati. Yesus ya, dosa ya. Sakit hati ya, kekudusan ya. Cabang. Yang itu yang Elia tidak suka. Berapa banyak orang munafik masuk gereja? Berapa banyak orang munafik masuk ke persekutuan? Cabang hati. Saya kasih tahu cabang hati gak masuk surga. Mengerti katakan amin. Mau kamu pelayanan cabang hati tetap neraka bagianmu. Mengerti katakan amin. Jangan sering-sering diundang. Sakit hati ntar. Ada amin. Ada amin. Banyak orang Kristen cabang hati. Dosa ya, gereja ya. Dan dia berpikir buat dosa enteng. Kalau saudara ada Roh Kudus, hatimu lurus sama firman, respect Roh Kudus. Ada amin orang Kristen. Ada amin. Dan jangan kamu pikir dosamu tidak ada tuayan, ada tuayan. Ada amin. Apa yang kamu lakukan kamu tuai. Yang Elia tidak suka dari rakyat itu bercabang hati. Mendua. Setia sukar.
Makanya kalau orang-orang Kristen pacaran, berdoa dulu. Tanya Tuhan, ini pasangan apa tidak? Betul apa tidak? Orang keras. Tahu-tahu dia selingkuh di sana. Tahu-tahu hatimu sakit, ya goblok kamu sendiri. Mengerti, katakan amin. Ada amin. Saya tidak dipanggil jadi gembala, saudara. Ya sudah, nanti tebak sendiri panggilannya lah. Ini seperti ini. Bercabang hati. Kenapa orang Kristen lambat bertumbuh? Kenapa orang Kristen lambat mengenal Tuhan, lambat mendengar suara Tuhan? Bercabang hati. Ada amin. Ada amin. Kalau kau bercabang hati, itu visi gak akan terjadi, mandek di tengah jalan. Kadang-kadang mantap, kadang-kadang tidak. Bercabang hati. Makanya untuk dengar suara Tuhan setengah mati. Kalau engkau mantap rohmu, saya percaya kuasa Tuhan pasti terjadi. Ada amin. Ada amin. Banyak orang Kristen bercabang hati, dengar firman, haleluya, suka tepuk tangan, loncat-loncat bahkan. Begitu ditantang firman, oh saya sukar. Saya kasih tahu, Yesus paling suka bukan orang hafalkan Alkitab, melakukan firman. Setuju, angkat tangan. Ada amin. Bukan kamu hafal Alkitab. Banyak orang hafal Alkitab tapi tidak bisa melakukan. Betul apa enggak? Lakukan firman, ini penting. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh, meskipun ada bayar harga dia lakukan firman. Tapi orang bercabang hati setengah mati. Masa depannya sulit. Saya kasih tahu, ini yang Elis tidak suka dari rakyat seperti ini. Pertama bercabang hati. Yang kedua apa saudara? Timpang. Timpang rohaninya. Lebih kuat daging daripada roh. Ada amin. Ngerti saudara ya? Lebih kuat daging. Roh Kudus ngomong sama saya sebelum masuk tahun 2012. Tuhan ngomong begini. Tahun 2012 tahun kesukaran. Saya harus sampaikan nubuatan ini. Di tahun ini akan dua tipe Kristen muncul. Kambing sama domba. Akan muncul di tahun ini. Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau belajar, setiap orang mau belajar bertumbuh akan naik. Orang yang tidak sungguh-sungguh, angin-anginan akan turun. Mengerti, katakan amin. Meskipun pelayanan. Jadi kamu gak bisa pasang muka munafik. Oh haleluya shalom, tapi di sini kamu sama Tuhan jauh, habis kamu. Ada amin. Saya percaya kamu pulang dari gereja ini mikir-mikir, kok khotbahnya seperti ini. Ya saya percaya gak ada yang kebetulan, amin. Saya percaya saudara ke tempat ini diomelin gak ada yang kebetulan, setuju angkat tangan. Nanti habis itu saudara sarapan pulang ke rumah. Ada amin. Dua tipe Kristen akan muncul di tahun ini. Akan muncul tahun ini. Barang-barang di tahun ini akan naik semua harganya. Berkat anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan naik. Itu akan terjadi, mujizatnya akan terjadi. Tapi kalau engkau main-main rohmu, habis. Habis, meskipun kamu pelayanan. Jadi saya minta saudara datang ke tempat ini, jangan bawa egomu, bawa hatimu. Saya tidak tahu saudara dari gereja mana, saya tidak ambil pusing. Yang penting ini pesan Tuhan harus masuk. Nanti katakan amin. Allah tidak lihat pelayananmu. Tidak lihat. Allah lihat hatimu. Amin. Itu yang saya katakan juga di Singapura. Waktu saya sampaikan pesan Tuhan, saya katakan, mau kamu bernubuat dimanapun, kalau hatimu serong, Tuhan tidak suka sama kamu. Mengerti, katakan amin orang Kristen. Ada amin. Tapi kamu tidak punya skill, kamu polos, kamu yang penting Tuhan nomor satu. Saya kasih tahu promosi akan terjadi. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Percaya, katakan amin. Itu saya kasih tahu. Elia tidak suka rakyatnya seperti itu. Pertama, cabang hati. Kedua, timpang. Lebih kuat daging daripada roh. Waktu saudara memuji Tuhan, saya pujiannya tadi banyak gak hafal ya. Pada waktu saudara memuji Tuhan, saya kasih tahu, yang memuji jangan hanya mulut, roh saudara. Amin. Ini merupakan dupa yang harum. Saya masih ingat, saya pernah khotbah satu kota. Itu luar biasa suaranya. Tapi nyata dia wanita simpanan. Saya tunjuk kamu, ya pemakaiannya begini ya, jadi ya jangan heran. Begini, bertobat yang penting. Begitu dia nangis-nangis, saya bilang bertobat sungguh-sungguh. Mau nanti kamu hidup dengan apa? Pakai iman. Katakan iman. Ada amin. Stop jadi wanita simpanan, stop. Kamu suara boleh bagus, kamu boleh luar biasa di mimbar. Kamu wanita simpanan, mati kamu. Ada amin. Ada amin. Itu saya kasih tahu. Kemunafikan tidak bisa Anda tutupi. Anda boleh tipu pendetamu, Anda boleh tipu hamba Tuhan,
Sini tidak bisa tipu Roh Kudus. Ngerti saudara? Apa yang kamu lakukan di tempat paling gelap sekalipun Roh Kudus tahu. Itu namanya bercabang hati. Mengerti? Katakan amin. Ada amin. Lanjut ya. Amin. Anda habis itu saudara makan puas. Habis itu saya pulang aman saudara. Hidupnya aman. Ya, saya minta saudara lihat ayat yang ke berapa saudara? Ini lampunya, saya kurang kelihatannya. Tolong dibaca ayat yang ke-22. Mungkin di sini ada. Ya, thank you. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Level pertama, saya minta saudara ingat atau saudara tulis, anak-anak muda. Level pertama, kalau saudara ingin api Tuhan turun dalam pelayananmu, dalam hidupmu, atau dalam visimu. Level yang pertama. Kegerakan Allah kadang-kadang tidak terjadi rame-rame, tidak. Tapi kamu sendiri bersama Tuhan. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Begitu kamu start melangkah bersama Roh Allah, tidak rame-rame. Kamu sendiri bersama Allah. Dan kuasa Allah akan turun sama kamu. Baru bawa orang. Setuju, angkat tangan. Ada amin. Saya katakan ada banyak orang imannya gandeng sama orang lain. Saya katakan nonsen, imanmu sama Yesus. Betul apa tidak? Imanmu sama Yesus. Mau kamu tidak punya uang, mau kamu tidak punya apapun, jika engkau punya iman, maka ada api di sana. Setuju? Maka jadi orang Kristen jangan koplok, saudara. Oh Tuhan, saya sudah berdoa kok masih miskin. Stop ngomong itu. Kamu punya iman apa tidak? Oh Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa nasib saya belum berubah? Stop. Ada api waktu kamu punya iman. Amin. Saya kasih tahu pada waktu nanti pengangkatan saudara. Yesus tidak lihat harta bendamu. Yang Yesus lihat adalah roh saudara. Amin. Kamu punya mobil, mobilmu tinggal. Kamu punya rumah, rumahmu ditinggal. Yang diangkat adalah roh saudara. Setuju? Ada amin. Ada amin. Itu yang saya kasih tahu. Kaya miskin masuk surga. Tepuk tangan bagi Yesus. Asal kamu dekat sama Tuhan di dalam kemuliaan Allah. Amin. Ada amin Kristen. Kecuali kamu dosa. Kecuali kamu di atas ngerokok gini. Oh haleluya. Kecuali di luar kamu nipu-nipu. Koda-koda cewek amblas kamu. Saya percaya di Samarinda tidak ada begitu. Amin. Ada amin. Gak ada yang ketahuan. Hati-hati. Hati-hati ini. Elia satu orang. Lihat ke depan. Elia satu orang lawan Elia 450 nabi palsu. Saudara punya iman seperti ini? Malam ini? Ada manusia enggak sih? Punya iman seperti ini enggak? Yang punya iman seperti itu angkat tangan. Yang punya iman seperti Elia angkat tangan, yang berani. Kok jadi takut begini sih? Muka saya menyeramkan ya? Ya oke. Undang pengkhotbah yang lebih ganteng, yang lebih lembut supaya saudara bisa angkat tangan. Saya tantang imanmu. Saudara ingin punya iman seperti Elia? Amin. Angkat tangan yang mau. Saudara takut apa sih? Angkat tangan, jangan buru-buru turun. Saya ingin saudara angkat tangan. Yakin? Yakin, amin. Katakan amin. Meskipun lawan saudara 450 dukun terhebat di Kalimantan. Setuju angkat tangan? Satu orang, bukan rame-rame, satu orang. Kok ketawa? Ada amin. Kenapa saya disuruh Roh Kudus waktu di hotel Tuhan ngomong kamu harus khotbah ini? Kenapa? Banyak orang Kristen pintar ngomong Alkitab, pintar ngomong amin, ternyata dia tidak punya iman. Kok tidak ditembak begitu kamu gak maju-maju kamu. Kamu hanya jadi orang Kristen duduk manis, taruh pantatmu hanya begini-begini, haleluya. Habis itu kamu tidak melangkah kemana-mana. Itu bodohnya kamu. Hari ini saya minta kamu bertobat. Miliki iman. Berapa daripadamu keluargamu berantakan. Pada waktu kamu maju bersama Yesus, itu keluargamu kamu selamatkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Campur tangan hamba Tuhan tidak ada, hanya kamu dengan Yesus. Ada amin. Kamu ditumpang tangan, terima nubuatan, tidak bergerak, tetap goblok kamu. Nanti minta tanggung jawab sama Leon, ngundang pendeta seperti ini. Tapi kok gak digoblok-goblokin, gak sadar-sadar kamu. Mintanya duit aja, doa berkat pacar aja, di otakmu pacar.
Cara nikah yang terbaik bagaimana? Maju dengan iman. Ada amin. Ada amin orang Kristen. Saya percaya mulai malam ini, saya percaya tidak ada kebetulan. Satu orang lawan 450 nabi palsu. Semua nabi palsu sanggup melakukan tanda-tanda ajaib. Elia satu orang. Ini yang mau saya sampaikan buat saudara-saudara, ingat baik-baik. Satu orang bersama Yesus itu bukan minoritas, mayoritas. Tepuk tangan bagi Tuhan yang percaya. Percaya katakan. Percaya katakan. Ada amin. Kamu pulang dari tempat ini kamu sendirian, tahu ada setan lewat. Oh haleluya, pingsan kamu. Itu semua firman bablas. Saya percaya di Samarinda tidak ada amin. Mulai malam ini, setuju? Ada amin? Masuk rumah bersetan, ada hantunya. Oh rapasikar. Lihat saya serius ini. Kamu cuma bahasa roh gak melangkah-melangkah ke rumah berhantu, tetap kamu penakut sebetulnya. Bahasa roh menutupi takutmu, benar apa tidak? Oh rapa-rapa gak masuk-masuk, tetap Aisyah. Rapa-rapa apanya? Satu orang lawan 450 nabi palsu. Kenapa dia berani? Kenapa Elia berani? Karena dia dekat sama Tuhan. Setuju katakan amin. Karena dia dekat sama Yesus. Begitu engkau dekat sama Yesus, orang lain fitnah kamu, orang lain jatuhkan kamu. Saya kasih tahu, kamu tidak undur. Ada amin. Kau bilang, oh Tuhan saya perlu topangan doa. Selama saya pelayanan, saya bukan apa. Selama saya pelayanan, saya tidak minta sama Tuhan topang. No. Allah sendiri yang bicara sama saya. Amin saudara. Kamu dekat sama Yesus, saya kasih tahu istilahnya. Semakin dekat sama Tuhan, itu ngeri-ngeri sedap. Setuju angkat tangan? Ngerti ngeri-ngeri sedap? Tantangannya besar, tapi sedapnya mujizatnya lebih besar. Percaya, tepuk tangan bagi Tuhan. Ada amin. Ada amin. Itu orang mau santet kamu, orang mau dukun kamu akan katakan pasti itu kembali santet sama kamu. Setuju katakan amin. Jangan, oh Tuhan ini daerah angker Tuhan. Saya kasih tahu, kamu lewat daerah angker jadi kemuliaan. Kamu tinggal di sana, daerah angker jadi kemuliaan. Percaya? Ada amin? Kamu tinggal, kamu beli rumah bekas bunuh diri, rumah bekas dukun, kamu tinggal di sana, itu rumah jadi kemuliaan. Percaya katakan amin? Itu nama orang Kristen. Satu orang lawan 450 nabi palsu. This true story. Ini kisah nyata. Bagi yang pengen bisnis, saya kasih tahu tip bisnis. Kemarin saya khotbah di doa malam. Saya bilang begini juga. Yang pengen bisnis, beli rumah yang banyak hantunya. Pasti murah harganya. Mengerti katakan amin. Ini yang otaknya udah jalan-jalan bisnis. Setuju ya? Beli rumah yang banyak setannya, banyak hantunya. Kontrak rumah seperti itu, pasti murah harganya. Ada amin. Kamu masuk dengan urapan dan kamu tendang Lucifer keluar. Itu rumah, kamu jual, mahal harganya. Setuju? Itu otak duit semua nanti. Pengen diberkati? Saudara jangan kalah sama setan. Kadang-kadang perasaanmu lebih dominan. Betul apa enggak? Oh ini lewat kuburan kok rasanya. Padahal kamu lewat kemuliaan Tuhan ada. Kamu lebih dominan perasaanmu, repot. Sehingga suara Tuhan kamu enggak akan dengar, tidak jelas. Kenapa? Perasaanmu lebih dominan. Ngerti ya? Halo pemuda-pemudi? Amin. Kalau perasaanmu dominan, kamu tidak akan punya iman. Kalau Elia perasaannya dominan, dia begitu melihat hanya 10 orang saja, dia pasti undur. Tapi dia lawan 450 nabi palsu, dia tantang. Kenapa? Karena dia punya iman. Katakan iman. Level yang pertama, saya minta saudara ingat-ingat atau tulis. Api Tuhan turun, kadang-kadang kau diizinkan Tuhan sendiri. Bersama Roh Kudus. Setuju angkat tangan. Tidak ada orang yang dukung kamu, tidak ada orang yang support kamu, tidak ada yang kasih peneguhan. Tapi Roh Allah taruh visi di sini sendiri dan kamu tinggal melangkah. First step akan membuat mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang punya iman katakan, amin. Kadang-kadang orang Kristen juga cari, oh ada peneguhan enggak? Kadang-kadang Tuhan enggak kasih peneguhan. Betul apa enggak? Ada amin. Thank you. Jadi kok saat ini saya kasih tahu, pengen Tuhan saya belum bisa kontrak rumah, cari rumah kontrak yang banyak setannya. Ada amin. Ada amin. Pengen beli, Tuhan aku pengen punya rumah, cari rumah yang bekas orang-orang bunuh diri. Setuju? Kecuali kamu pengecut.
Saya percaya malam ini roh pengecut keluar. Ada amin. Maka orang Kristen kok rame-rame aminnya kenceng. Serius. Amin, amin, wah amin. Baik tua muda saya khotbah di umum. Yes, begitu tanya, kamu sebenarnya berani apa enggak sih? Ya kalau sendiri sih pikir-pikir, itu kamu modelmu. Jujur aja, ya Pak ya. Itu jeleknya kamu. Di mana kamu punya iman malam ini? Sendiri kau katakan, Yesus aku percaya. Mantap imanmu. 450 nabi palsu kamu permalukan. Amin. Daerah yang menyerang kamu, kamu permalukan. Kenapa? Kamu berjalan dengan Yesus. Itu namanya orang Kristen. Orang Kristen jangan asal pintar ngomong, lakukan firman. Mengerti, katakan amin. Jangan hanya hafal Alkitab, lakukan firman. Saya tidak marah-marah saudara, model saya memang begini. Jadi ya ini rezeki buat saudara malam ini. Saya tantang saudara malam ini. Saudara punya iman? Punya iman? Katakan punya iman? Setuju angkat tangan. Yang mau? Begitu kamu angkat tangan, saya nggak usah doa. Nanti akan terjadi tantangan iman setelah ini. Saya kasih tahu, saya bergerak di bidang nubuatan akan terjadi. Serius, tapi saya kasih tahu, tantangannya tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kamu tengking itu tantangan nggak akan pergi. Semakin kamu tengking, semakin besar. Orang Kristen biasanya main tengking. Dalam nama Yesus. Tuhan ngomong, siapa yang suruh kamu tengking? Ini bagus buat modelmu, supaya Kristenmu muncul. Setuju? Ada amin. Siap ya? Dia sudah ngomong, oh Tuhan tahu-tahu pulang gini, ban motor saudara kempes. Haleluya, mengucap syukur, itu iman sudah. Mengerti, katakan amin. Belum punya motor, ucap syukur dalam segala hal. Belum punya mobil, ucap syukur dalam segala hal. Ada amin. Belum punya pacar, ucap syukur dalam segala hal. Ada amin. Ada amin. Jangan bunuh, Tuhan kasih aku pacar, Tuhan umurku sudah sekian. Umur sudah sekian, umur berapa sih? Ini api kemuliaan apa AC-nya kurang panas? Kipasnya benar panas ya. Haleluya. My God. Yes. Udah. Naik ke depan. Level pertama, saudara tulis level pertama. Api Tuhan turun. Kadang-kadang engkau kelihatannya sendiri, tapi ada Yesus, tapi tidak ada orang lain, tidak ada rekan, amin. Tidak ada kanan kiri, tidak ada peneguhan. Tapi begitu Tuhan lihat langkahmu maju, di situ mujizat terjadi. Itu first step, langkah pertama. Langkah kedua, saya minta saudara lihat, tolong di slide ditayangkan ya. Ayat yang ke 22 tadi dikatakan begini. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal para nabi-nabi palsu ada 400 berapa saudara? 23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu, jantan. Biarlah mereka saudara? Suruh memilih. Terus baca, memotong-motongnya. Tetapi ini tantangannya. Mereka terus level kedua, jika saudara ingin api kemuliaan Tuhan turun baik pribadimu, atas pelayananmu, atas visimu, bukannya engkau katanya seorang diri. Karena Tuhan, level kedua, harus ada tantangan, tulis. Kalau kamu nggak mau tantangan, tidak akan terjadi api Tuhan. Betul apa enggak? Dengan ada tantangan menunjukkan kapasitas imanmu. Setuju? Ya. Ada amin Kristen? Ada amin. Kamu baca Alkitab tapi tidak melakukan, tidak terjadi apa-apa. Kamu baca Alkitab, kamu melakukan, di situ tantangan terjadi. Dan menunjukkan kamu anak Allah apa tidak. Ada amin. Itu saya kasih tahu. Kuasa Allah itu besar. Kuasa Allah besar. Saya waktu pelayanan pertama kali, saya lepaskan diri dan jadi full timer. Pelayanan, tidak ada yang gaji saya saudara. Saya hanya hidup dengan iman. Begitu saya bakar berapa jimat, saya khotbah, saya masih ingat khotbah saya, menang atas pengujian. Mungkin saudara Leon sering pernah dengar khotbah saya ini, di Malang tentunya. Begitu saya bakar jimat, itu motor saya satu-satunya dengan sukses pencuri ambil. Yesus baik? Nggak ada suara, Yesus baik. Motor satu-satunya pencuri dengan sukses ambil, hilang. Saya tidak punya mobil, saya hanya punya motor satu-satunya. Bakar jimat, saya tidak berzina, saya tidak nipu, saya tidak ngomong besar dan sebagainya. Tahu-tahu motor dengan sukses mencuri ambil.
Yesus baik, amin. Jangan berpikir tolong saudara cek semua motornya. Jangan-jangan motor hilang, enggak. Seizin apa? Tuhan. Pacar hilang seizin. Setuju katakan amin. Iya, gak usah nangis pacar hilang. Goblok kalau nangis. Goblok. Pacar nangis nanti Tuhan ganti yang lebih baik. Orang bodoh itu seperti itu. Nangis di kamar gak ada iman. Tapi saya percaya sini gak ada di. Saudara tebak sendiri. Nangis. Oh Tuhan ini. Aduh. Saya percaya sini gak ada. Tapi berapa daripadamu sedang luka hati. Saya kasih tahu. Stop nangis, goblok kamu. Amin. Kamu semakin nangis, musuh senang. Tapi kamu katakan, stop. Aku percaya sudah dipulihkan. Maka terjadi pemulihan. Betul apa tidak? Itu penting. Minta ditumpang tangan terus tidak jaminan. Kamu ditumpang tangan tidak lakukan pesan Tuhan, tidak terjadi mujizat. Betul apa tidak? Ya, itu saya kasih tahu. Motor hilang. Saya bakar jimat, motor hilang. Itu jimat orang-orang yang dilayani ya, bukan jimat saya. Dibakar, motor hilang. Lalu dari langit ada suara Tuhan. Masihkah engkau melayani aku? Saya katakan masih Tuhan. Tanpa motor, dengan motor layani Tuhan. Setuju katakan amin. Itu namanya orang yang dites Tuhan, diuji. Dengan ada tantangan menunjukkan kapasitas imanmu. Mengerti katakan amin. Kamu pulang, tahu-tahu BlackBerry saudara hilang, terpujilah nama Tuhan. BlackBerry saudara hang, terpujilah nama Tuhan. Mengerti katakan amin. Jangan, oh Tuhan kenapa seperti ini? BB hilang, haleluya amin. Kadang-kadang gak perlu BlackBerry, black aja cukup. Ada amin. Level kedua, saya minta saudara tulis baik-baik. Api Tuhan turun. Bukan hanya kadang-kadang kau diizinkan Tuhan seperti seorang diri. Api Tuhan juga turun. Dengan adanya tantangan. Gesekan juga akan terjadi. Betul apa tidak? Gesekan terjadi, api Tuhan juga turun. Mengerti katakan amin. Tulis itu. Elia menantang 450 nabi palsu. Level ketiga, secara singkat. Saya minta saudara lihat langsung ayat yang ke 27. Ayat 27. Saya minta semua baca ayat 27. Sama-sama saudara. 1, 2, 3. Panggil. Bukankah dia? Kalau saudara lihat di sini. Panggil lebih keras. Lihat saya ke depan. Saya minta saudara pemuda-pemudi lihat ke depan. Perhatikan baik-baik. Elia ngomong sama nabi-nabi palsu yang 450. Panggil lebih keras. Itu 450 nabi palsu dibuat panik oleh satu orang. Kenapa? Karena satu orang dalam Yesus. Setuju? Ada amin. Jangan ngomong panggil lebih keras. Dikatakan gini. Mungkin dia merenung. Yesus pernah merenung enggak? Kalau merenung habis saudara. Yang kedua apa saudara? Mungkin apa? Ada urusannya. Lalu yang ketiga. Yesus suka shopping. Kita yang shopping. Mengerti katakan amin? Yesus kok suka berpergian kamu doa enggak dijawab kamu. Betul apa enggak? Lanjut apa saudara? Barangkali apa? Kalau kamu doa Tuhan kok enggak dijawab, barangkali kamu tidur. No way. Yesus enggak pernah tidur. Kamu yang tidur dan ngorok pasti ya. Lanjut apa? Belum. Yesus tidak pernah seperti ini. Ini ilah. Elia mengejek 450 nabi palsu. Satu orang. Ada amin. Saya minta saudara fokusin. Saya tidak tahu tapi ini roh Allah sangat kuat. Perhatikan baik-baik. Ada waktunya kamu disuruh Tuhan. Tapi kamu tidak bisa lihat siapapun yang topang kamu. Tapi kamu tinggal melangkah. Dan kamu tidak punya apapun untuk kamu pegang. Hanya melangkah. Di situ baru perkara ajaib terjadi. Mengerti? Mengerti katakan amin. Mengerti katakan amin. Kamu katakan Tuhan saya tidak punya siapa-siapa. Tuhan ngomong go. Berangkat. Tuhan nanti di sana ada banyak dukun di sana. Go. Maka firman ini akan jadi sama saudara. Setuju katakan amin. Ini. Dan bahkan waktu kamu ke sana tidak terjadi apapun. Kamu akan berkata, hei iblis mana kekuatanmu. Itu akan terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Ada amin. Jangan buru-buru kamu lihat orang gondrong baju putih. Oh rapasikar. Oh.
Perasaan kadang-kadang lebih dominan. Makanya banyak orang Kristen tidak mantap di iman, perasaannya lebih kencang. Betul apa enggak? Tapi saya percaya malam ini tidak begitu. Sudah diubahkan. Amin. Level ini saya minta saudara lihat langsung ayat yang ke-28. 28. Maka mereka memanggil lebih keras. Saudara tahu, menoreh-noreh itu terjemahan aslinya dikatakan cut himself. Artinya melukai diri sendiri. Orang tidak dalam Tuhan, orang tidak ada kemuliaan Tuhan, suka menyiksa dirinya sendiri. Betul apa tidak? Suka menyiksa diri sendiri. Saya pernah melihat orang-orang seperti itu waktu di Jakarta. Memotong dirinya sendiri. Karena kecewa sakit hati dia lukai dirinya. Orang Kristen, hati-hati. Mungkin kau tidak melukai dirimu. Tapi kau memadamkan rohmu, menurunkan standarmu, kamu juga menjatuhkan dirimu sebetulnya. Jadi saudara? Halo? Halo? Amin? Kamu kenal Roh Kudus, begitu diproses, begitu dibawa Tuhan, banyak proses terjadi. Kadang-kadang menyakitkan proses Roh Kudus. Betul apa tidak? Tapi tujuannya baik. Tujuannya baik. Saya pernah difitnah. Saya pernah dikata-katain. Saya percaya saudara pasti pernah difitnah. Betul apa tidak? Saya percaya saudara pasti pernah difitnah. Saya pernah dikata-katain. Saya masih ingat waktu itu KKR yang menjadi bidang tamunya Nindi Els. Dikata-katain. Fitnahan itu melebar ke hamba Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama saya, aku bela kamu. Satu orang lawan berapa hamba Tuhan. Sudah pengen tahu fitnahan saya apa waktu itu? Homo. Saya laki-laki tulen, jangan takut. Pak Gembala, laki-laki tulen, tokcer, jangan takut. Tapi begitu diizinkan Tuhan, itu orang-orang hamba Tuhan ngomongin, itu harus di-fight secara roh, dan mujizat terjadi. Itu orang dibuat bungkam. Saya kasih tahu, saya khotbah karena saya ngalami. Kamu kalau khotbah, alami dulu baru khotbah, itu lebih bagus. Setuju, angkat tangan. Kalau nggak pernah ngalami, jangan khotbah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Baru api Tuhan turun. Itu saya khotbah, kenapa? Fitnahan itu dipatahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada seperti ini. Orang kalau difitnah jangan melukai dirimu sendiri. Jangan ngambek tidak ke gereja. Jangan ngambek tidak pelayanan, goblok itu. Mengerti, katakan amin. Ya. Oh Tuhan, saya di rumah aja lah, kecewa saya. Bodoh. Saya percaya di sini nggak ada kok, di sini nggak ada. Sudah pikir sendiri. Mengerti, katakan amin. Amin. Revival terjadi karena tadi pertama karena kamu seorang diri, kadang-kadang bersama Yesus. Yang kedua, ada apa tadi? Tantangan. Tantangan buat orang maju. Makanya orang dalam Tuhan dia maju bukan turun. Setuju? Nah, saya minta saudara lihat ayat yang ke-29, tolong. Ayat 29. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tidak ada tanda perhatian. Kerasukan. Saya sering lihat kadang-kadang di TV, sekolah-sekolah orang kerasukan. Orang Kristen yang punya Roh Kudus tidak bisa kerasukan. Ada amin. Ada amin. Kecuali dia buka celah. Kecuali dia apa? Buka celah. Ada satu retreat yang pernah saya layani. Mungkin ini Devi ingat. Saya pernah retreat bukan di sini, di suatu tempat. Sebelum saya khotbah ada wanita jatuh, saudara. Wanita itu jatuh nutupi mukanya. Jangan takut. Saya katakan saudara punya rohani, amin, punya roh yang kuat. Rambutnya menutupi mukanya. Sebelum khotbah saya lihat orang-orang lihat wanita ini. Lalu jaringnya keluar dari rambut itu. Lalu yang belakang orang-orang panitia nengking dia. Dalam nama Yesus, setan keluar, setan keluar. Saya kasih tahu. Itu wanita itu tahu bangkit berdiri, dia tunjuk satu persatu yang nengking. Dia tunjuk begini, kamu mainan cewek tengking saya, mati tuh orang. Langsung dia gak jadi tengking, yang panitia itu langsung diem. Kamu mainan cewek, saya kasih tahu, kalau kamu enggak beres, iblis hancurkan kamu, betul. Betul apa tidak? Yang lain tengking satunya, kamu suka ke diskotik, dibongkar. Langsung diem.
Lalu begitu lihat saya, dia bilang begini, saya masih ingat kata-katanya. I hate you. Ngerti hate ya? Saya bilang hate, keluar. Ada amin. Itu kerasukan. Orang Kristen sebenarnya kalau dia tidak ada celah, tidak akan terjadi ini. Kecuali dia buka celah, baru setan masuk. Ada amin. Pulang dari tempat ini saya minta kamu sukacita. Sukacita aja, gak punya duit sukacita, setuju? Angkat tangan. Gak punya pacar sukacita, ada amin. Ada amin. Jangan seperti orang nangis-nangis, goblok gak usah. Ada amin. Ikut Yesus pasti diberkati kok. Kalau pengen selibat, lakukan selibat, tak masalah. Leon gak selibat ya, Leon, married ya. Saya nikah umur saya telat, saudara. Saya sebenarnya waktu itu berpikiran, waktu itu pikiran manusiawi, saya tidak pengen nikah. Serius. Tidak pengen nikah, saya fokus di pelayanan, karena saya membawa beberapa pelayanan, saya fokus sana. Tapi tahu-tahu Tuhan bicara sama saya, kamu harus married. Itu semua orang yang dekat, tidak ada yang tertarik, hanya satu orang. Itu kok dari Tuhan begitu, betul apa tidak? Bukan satu tertarik, ini tertarik, itu wah mata keranjang itu. Itu kerasukan, benar apa enggak? Oh, saya habis sama ini, enggak cocok Tuhan ngomong ini, sama ini, enggak cocok Tuhan ngomong salah. Itu mata keranjang. Ada amin. Kalau mata keranjang jangan dideketin, suruh dia bertobat baru deketin. Saya khotbah apa yang Roh Kudus taruh, saudara. Kamu tidak akan bisa sembunyi dari Roh Kudus, tidak akan bisa. Kamu boleh sembunyi dari Bapak Gembala, dari hamba-hamba Tuhan sini, tapi tidak bisa sembunyi dari Roh Kudus, tidak bisa. Kamu pacaran coba-coba, Roh Kudus tahu. Orang kerasukan itu juga nafsu. Betul apa tidak? Nafsu. Saya khotbah di umum juga sering. Saya anak muda sebenarnya jarang. Umum, perselingkuhan banyak terjadi. Pacaran dalam Tuhan begitu nikah, kesetiaan pudar, setan masuk. Dan tidak ada firman. Saya minta saudara kalau pacaran, sebelum pacaran doa dulu. Kalau pacaranmu sudah minta macam-macam cowokmu, atau mungkin ceweknya putus hari ini juga. Ada amin? Jangan pikir-pikir, Tuhan ini limited edition pacarku. Putus. Setuju? Tuhan, untung Tuhan ada yang mau sama saya, nggak ada lagi yang mau sama saya. Saya kasih tahu, lihat saya serius saudara. Saya serius. Di mana ada urapan, makanya, oh thank you, Roh Kudus ngomong sama saya jelas. Saya kasih tahu, di mana ada urapan, orang itu pasti laku. Jangan bangga dulu, jangan bangga dulu. Saya banyak melihat, jangan bangga dulu, saya disuruh Tuhan sampaikan ini. Saya banyak melihat orang yang dulu tidak bertobat, begitu dicamar Roh Kudus, dikembalakan dengan baik, pelayanan di mimbar, itu kemuliaan Tuhan ada. Dan orang lihat bersinar, tapi begitu dia salah motivasi, hancur pacaran. Itu setan itu bekerja seperti itu. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Begitu di atas mimbar, itu yang manusia lama hilang. Tapi begitu dia pacaran, setan kembali, apalagi pacaran tanpa Tuhan. Itu namanya kerasukan. Saya melihat kamu gak perlu ke Natasha Skincare kalau ada atau apa. Roh Allah turun sama kamu, mukamu kelihatan apa? Celing. Bahasa Jawa kinclong. Setuju? Saya punya anak rohani jerawatan, saudara, cewek. Cantik tapi jerawatan. Saya bilang sama dia, kamu cuci muka ngomong dalam nama Yesus mulus. Ngomong mulus. Kurang kenceng. Jerawatnya besar, saudara. Sebagai wanita, dia cuci muka dalam nama Yesus, dia mesti ngomong mulus. Itu jerawat hilang dan dia kulitnya mulus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Hati-hati, begitu engkau sudah dipakai Tuhan, engkau sudah naik mimbar, orang lihat kamu, lihat kemuliaan Tuhan. Kamu turun, kamu tidak jaga kemuliaan, akan seperti ini. Ngerti saudara? Hati-hati. Level ketiga. Level ketiga ini ayat yang ke-30. Level pertama apa saudara? Halo? Level kedua? Level ketiga. Saya minta saudara baca semua ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Terus.
Yes, level ketiga saya minta saudara tulis. Saudara ingat-ingat, saudara masukkan dalam manusia batiniamu, manusia roh. Level ketiga, api Tuhan turun dalam pribadimu atau dalam pelayanan atau visimu atau apapun. Bangun mezbah. Tulis itu. Jika iblis sudah hancurkan mezbahmu malam ini, jangan tunggu besok. Malam ini pulang, bilang sama Roh Kudus, Tuhan aku bertobat, aku mau bangun mezbah. Tidak perlu tunggu ditegur, bangun mezbahmu sendiri-sendiri. Bangun mezbah. Ada amin. Kalau saudara ingin rancangan Tuhan damai sejahtera terjadi padamu, bangun mezbah. Jangan malas. Ada amin. Jangan tunggu, oh iya Tuhan tunggu kegerakan, tidak usah. Malam ini gerakkan sendiri roh. Amin. Ada amin. Kenapa iblis bisa menang sama orang Kristen? Kenapa iblis bisa menang atas kehidupanmu? Karena mezbahmu runtuh. Mau doa itu setengah mati. Tuhan ngantuk ya Pak ya. Jujur ya Pak ya. Iya, gak usah munafik. Pasang alarm jam 4. Oh haleluya, itu jam 4 bunyi. Oh rapasikara dimatikan, bablas. Tapi begitu Tuhan tanya, maukah aku pakai engkau? Yes Tuhan, aku mau dipakai. Tuhan ngomong, kamu doa ngobrol sama aku aja gak mau. Betul apa enggak? Kalau sudah enggak dikot, ini Roh Kudus saya ngomong ini. Kalau enggak dikorban begini, kamu pikir enteng aja kamu. Padahal di mana tidak ada doamu, bangkrut kamu. Hartamu habis. Imanmu habis, doamu habis, penyembahanmu habis. Hanya sementara bisa sedot lagi. Mezbahmu hancur. Hari ini saya minta level ketiga. Perbaiki mezbah doamu, masing-masing pulang ke rumah. Kos-kosanmu kek, atau pulang ke sana, mezbah doa. Ada amin. Yes, saya kasih tahu. Begitu kamu mau rencana bangun mezbah, saya kasih tahu. Akan terjadi tantangan. Begitu kamu mau doa, tahu-tahu pacarmu telepon. Begitu kamu mau doa, tahu-tahu temanmu mampir. Itu tendang temanmu keluar, kamu doa. Saya bukan gembala, jadi saya minta maaf. Hambanya saya julukannya Nabi Perjanjian Lama, itu julukan saya. Saya bilang kenapa julukan saya Nabi Perjanjian Lama? Orang ngomong suka marah. Saya tidak marah saudara, ini memang style saya. Makanya saya minta jarang-jarang, amin. Berapa bulan aja. Itu kalau masih, ini mungkin pertama dan terakhir, mungkin kapok. Besok datang lagi ya, saya omel lagi terakhir besok di sini. Perbaiki mezbah doamu. Amin. Jangan tunggu apapun, perbaiki mezbah doamu. Jika engkau sudah kehilangan apimu, kehilangan kasih mula-mula, suam-suam, malam ini saya minta kamu bertobat. Ambil doa puasa kalau perlu. Perbaiki mezbahmu seperti Elia ini. Itu membuat kamu exciting. Maka saya sering katakan enjoy your life. Tahu artinya enjoy your life? Arti? Apa sih artinya? Kok ya sia-sia apa? Enjoy your life artinya apa? Takut amat sih saudara ngomong. Saya galak ya? Saya gak galak, memang begini. Enjoy your life apa? Nikmati, kasih salaman kanan kirimu. Bilang, enjoy your life. Ngomong bahasa Inggris sedikit. Siapa yang punya iman ke luar negeri? Siapa yang punya iman ke luar negeri? Ngomong kanan kirimu, enjoy your life. Ngomong bahasa Inggris dulu, latihan. Ada amin. Amin. Ada amin Kristen. Amin, orang-orang gereja, amin. Enjoy your life. Kamu jalan kaki, kamu tidak punya motor, kamu mau tinggal di gubuk, nikmati hidup. Jangan cengeng, orang Kristen ucap syukur dalam segala hal. Kamu tinggal di tempat banjir, kamu kehilangan apapun, ucap syukur. Saya lihat orang Kristen, kemarin saya khotbah di kebaktian umum, saudara. Roh Kudus ngomong, banyak orang lebih suka tunggu berkat daripada ucap syukur. Bahaya. Jika sampai hari ini doamu belum dijawab Tuhan, pulang dari tempat ini, ucap syukur. Ada amin. Tuhan terima kasih Tuhan dengan sepatu yang lama ini. Terima kasih. Setuju? Amin gak? Tuhan terima kasih dengan handphone yang masih sakit mata. Handphone sakit mata itu gak berwarna. Terima kasih Yesus dengan handphone yang seperti ini. Oh ya, ini Roh Kudus ngomong kuat sekali. Saya kasih tahu. Anda harus pulang dari tempat ini juga ngomong. Tuhan terima kasih atas papaku yang seperti itu. Kamu harus ngomong. That's it. Roh Kudus ngomong ini jelas. Terima kasih Tuhan atas keluargaku yang seperti itu. Aku ucap syukur. Dengan dia aku bisa ada di tempat ini. Itu mengalahkan Lucifer, kamu tendang dia keluar. Amin enggak? Amin. Begitu kamu ucap syukur, itu setan kamu tendang keluar. Kamu pulang ke rumahmu seperti kamu bilang, terima kasih Tuhan, aku mengasihi. Setuju, angkat tangan. Ada amin. Terima kasih Tuhan, aku dikhianati pacarku.
Kelihatannya pelayanan tapi Tuhan mulutnya munafik. Terima kasih Tuhan. Jangan dendam, jangan Tuhan turunkan apimu, bakar dia, bukan. Ucap syukur, katakan ucap syukur. Nikmati hidup saudara. Saudara tidak punya apa-apa, nikmati hidupmu. Saudara apalagi sudah diberkati, nikmati hidupmu. Jangan iri hati sama orang. Setuju? Jangan iri hati sama, oh Tuhan dia punya mobil Tuhan. Dia jarang doa, dia jarang ke gereja. Saya sering ke gereja, dia punya mobil, saya sering ke gereja. Tetap seperti ini, ucap syukur. Amin. Kamu bilang Tuhan saya masih numpang sama orang, ucap syukur. Suatu saat Tuhan akan kasih kamu. Saya percaya itu. Sudah tahu? Beda orang punya neraka atau sorga. Orang ada urapan Allah, apapun yang terjadi dia ucap syukur. Setuju katakan amin. Itu kemuliaan Tuhan. Level ketiga. Jam 9. Level ketiga. Perhatikan baik-baik. Bangun mesbahmu. Level ketiga. Saya minta ayat yang ke-31. Tolong ditayangkan yang ke-31. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus. 32. 32. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi. Terus. Saya kasih tahu. Elia mendirikan mesbah itu demi nama Tuhan. Pada waktu engkau mendirikan mesbah supaya ada urapan, ada api Tuhan. Kamu dirikan mesbah bukan karena kekayaanmu, bukan karena hebatmu, bukan karena apapun. Kamu dirikan mesbahmu oleh karena nama Yesus. Mengerti katakan amin. Maka mesbahmu akan kuat. Segoncang apapun kamu akan tetap setia. Kenapa? Mesbahmu didirikan dalam nama Yesus. Ada amin. Ayat yang ke-33. 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Ini agak profetik saya sampaikan. Level yang keempat. Saya minta sudah tulis. Level yang keempat. Di atas mesbahmu waktu engkau membangun, saya kasih tahu. Taruh dagingmu di atas mesbah. Artinya persembahkan tubuhmu sebagai persembahan apa? Terus. Yang hidup, yang apa? Yang berkenan. Apa-apa saudara? Apa-apa? Persembahkan tubuh sebagai ada 3. Hidup makanya kurang 1. Hidup, kudus, 3 level. Di atas mesbah saudara, mulai malam ini, berikan dagingmu buat Tuhan. Makanya ditaruh potongan-potongan. Kalau potongan-potongan berarti disayat-sayat, dipotong-potong, harga dirimu tidak ada. Yang ada adalah manusia roh. Ada amin. Makanya banyak pelayanan gagal, kenapa? Gengsinya nomor 1. Betul apa enggak? Penampilan luar nomor 1, rohnya enggak diperhatikan, hancur. Betul apa tidak? Itu yang saya kasih tahu. Taruh di atas mesbah hidup saudara. Manusia lamamu taruh. Saya pernah melayani ya, saya habis khotbah, masih ada waktu Pak Gembala. Saya habis khotbah dan ada, ini ibu muda tepatnya ya, seorang ibu muda. Dia bilang sama saya begini, ya ini satu hal yang luar biasa. Dia bilang begini, saya bilang apa yang perlu saya doakan buat ibu? Dia bilang, Pak saya baru bunuh bayi saya. Dia ngomong enteng saudara, baru bunuh bayi saya. Lalu dia bilang, kenapa saya bunuh bayi saya tidak nyesal. Kalau sudah tanya, oh dia tidak ke gereja, dia bahasa roh, dia pelayanan seperti, dia hidup seperti pelayanan. Tapi dia bilang, kenapa saya bunuh bayi saya tidak nyesal. Saya bilang, dengan cara apa kamu bunuh? Bayinya didekap. Dia bilang begitu. Cukup. Jangan diputin terus. Nanti ya, sesudah kita foto bareng-bareng. Perhatikan ke depan, ini saya minta saudara fokus di sini ya. Dia bilang, dengan cara didekap. Suami tidak tahu, orang tua tidak tahu, atau mertua tidak tahu, polisi tidak tahu. Meskipun orang itu ke gereja, tapi kalau hatinya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak fokus sama Tuhan, itu dosa dia lakukan dengan enteng, saudara. Taruh tubuhmu di atas mesbahmu. Mengerti katakan amin. Taruh manusia lamamu. Kalau tidak kamu akan lakukan dosa dengan gampang. Saya bilang, saya doa buat kamu. Dia bilang,
Pak doakan saya. Dia nggak nangis saudara. Pada waktu saya tumpang tangan, 2 roh yang keluar. 1 roh bunuh diri, 1 roh kematian. Waktu roh kematian saya tahu, orang tidak dalam urapan dia suka dengan kematian roh. Meskipun datang gereja, tapi dia sukar bertobat. Itu akhir zaman terjadi. Begitu roh kematian dia lihat saya dengan mata tertutup. Dia ketawa keras ibu ini. Saya tidak kenal ibu ini. Dia bilang, "Hey Sembi." Itu nama lama saya. Nama pelayan saya Yeremia ya. "Saya mau bunuh dia." Saya bilang, "No, dia punya Tuhan." Kerjaan iblis adalah membunuh anak Tuhan. Cepat atau lambat. Kalau sudah tidak sadari, tidak taruh tubuhmu di atas mezbah, dagingmu akan lebih kuat. Maka Elia tentang tadi apa? Cabang hati dan timpang. Manusia daging lebih kuat daripada roh, hati-hati. Pelayanan daging lebih kuat, pasti berantakan. Roh lebih kuat, kemuliaan. Setuju angkat tangan? Percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau rohmu maju, ada gesekan, ada tantangan, biasa. Amin. Jangan ngambek, jangan. Itu justru naik level. Katakan naik level. Ibu itu teriak akhirnya. Begitu saya katakan, setan keluar. Dia teriak, wah. Begitu setan keluar, dia nangis. Saya bilang, terlambat, anakmu sudah mati. Tapi yang penting Anda diselamatkan. Saya percaya anak itu tidak salah apa-apa masuk surga. Saya percaya. Tapi ini orang tuanya perlu dibereskan. Kalau saudara di dalam Tuhan, saya katakan, saudara sudah mulai start dalam Yesus mulai hari ini. Jangan tinggalkan janjimu dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau tinggalkan suatu saat, hidup tuamu sengsara nanti. Saya masih ingat Sekli. Saya waktu KKR, Sekli bintang tamunya. Dia bilang begini, saya ketemu Nafa Urba di diskotik. Berakhir di pelayanan. Itu baik, setuju? Yang repot, puji Tuhan. Sekli ngomong begitu saya tahu. Ketemu di diskotik, berakhir di pelayanan. Yang repot ketemu di pelayanan, berakhir di mana? Diskotik. Atau hamil di luar nikah, nangis. Level keempat saya minta saudara ingat baik-baik ini. Level ini. Taruh tubuhmu mulai hari ini di atas mezbahmu. Amin. Dagingmu, perjinahanmu, rocap, semua roh nipu dan sebagainya taruh di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan aku ingin berubah. Maka kuasa Allah akan turun dan api Tuhan akan turun. Percaya katakan amin. Ada amin. Saya minta saudara baca sebentar di ayat yang terakhir. Kalau nanti baca di rumah sampai ayat yang keempat. 46 ya. Tapi saya minta saudara baca sebentar di ayat yang ini ayat ke berapa tadi? Ayat yang ke-34. Coba saudara, ya saya minta saudara fokus di ayat yang ke-34. Perhatikan. Sesudah dia berkata, penuhilah 4 piring dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35 saya minta semua baca. 1, 2, 3. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan apa? Lihat saya. Di level ini level iman memang, level iman. Elia ngomong begini, kamu siram ini korbanku dengan air. Dia minta api, minta air. 3 kali dituang. 3 kali dituang sampai itu penuh. Tantangan ini kadang-kadang terjadi. Hati-hati saudara ya. Saya minta saudara hati-hati. Begitu saudara on fire mulai malam ini, jangan salah, iblis akan cegat kamu di luar, membuat apimu padam. Hati-hati. Mengerti katakan amin? Mengerti katakan amin? Begitu kamu pengen mulai dalam roh, mulai malam ini, Tuhan aku mau belajar percaya, aku mau belajar melangkah dengan iman. Ketemu orang yang tidak punya iman, meskipun Kristen, dia bisa padamkan kamu, hati-hati. Ngerti profetik ini? Ngerti ya? Halo adik-adik ngerti? Amin. Ketemu orang, kamu gak usah terlalu profetik, gak usah terlalu ngeroh. Ini namanya orang yang akan madamkan kamu. Jangan kamu tengking loh orang ini, jangan. Kamu tengking pendapatnya. Saya punya anak rohani juga pedagang boneka saudara. Orang dia bilang begini waktu ketemu. Kamu percuma, boneka tidak akan laku. Sudah lama tidak akan laku boneka-boneka. Kamu keliling kemanapun tidak laku. Karena dia anak Tuhan dan ada urapan. Dia bilang begini, aku patahkan pendapatmu.
Setuju angkat tangan. Langsung saudara itu boneka laku. Bahkan yang ngomongin boneka gak laku beli sama dia. Itu dipermalukan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Begitu kamu sudah start pengen on fire, pengen melangkah dengan iman. Tuhan aku percaya meskipun belum ada uang. Aku percaya aku pasti kaya. Antara lain ngomong, sudahlah kamu gak usah gini-gini. Hati-hati. Itu iblis sedang menyiramkan air pada mesbahmu. Hati-hati. Tapi saya mau kasih tahu kabar baik. Ayat 36. 36. Semua baca. 1, 2, 3. Pada hari ini, biarlah bahwa ini firman penting. Elia berdoa begini, supaya orang tahu engkaulah nomor 1 siapa? Tuhan. Api Tuhan turun karena Yesus nomor 1. Setuju? Amin. Tidak ada nama lain yang ditinggikan. Hanya Yesus. Amin. Ada pujian lama. Ini pujian orang sudah tua-tua. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tahu pujian itu? Lanjutnya apa? Pujaanku. Tidak punya pacar, hanya Yesus pujaanmu. Setuju katakan amin. Setuju? Gak punya duit, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku, benar gak? Hanya Yesus, hanya Yesus. Apa lagi? Penolongku ya. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Apa? Ada amin. Kamu nanti pulang sepanjang jalan-jalan kaki, kehujanan nyanyi itu saya percaya, saya jamin pasti sukacita. Penyakit tidak bisa jamah kamu. Setuju? Ada amin. Hanya Yesus sepatu basah. Hanya amin. Amin orang Kristen. Ini. Supaya mereka tahu engkaulah Tuhan. Lanjut sebentar ayat yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan dan engkau yang membuat hati mereka apa saudara? Bertobat. Dari inti dari saya khotbah tadi, Elia tantang 450 nabi palsu dia sendiri. Dia lawan semuanya. Intinya cuma satu. Supaya semua berbalik sama Tuhan yang benar. Ada amin. Itu intinya. Supaya pelayanannya benar buat Tuhan. Tidak ada yang lain. Mengerti katakan amin. Tidak ada duit pun Tuhan ngomong, kamu go. Tuhan tidak ada sangu. Sangu dari Tuhan. Setuju katakan amin. Saya percaya saudara dipakai Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 38 coba. Saya semua baca yang keras. 1, 2, 3. Kayu api, batu, bahkan. Tepuk tangan bagi kuasa Tuhan. Ini saya kasih tahu terakhir, saya tutup. Begitu engkau ada tantangan, ada orang yang ingin menyiram atau memadamkan apimu. Saat engkau tetap sungguh-sungguh ketekunan, api Tuhan tetap akan menyambar habis. Bahkan jadi pemenang. Tepuk tangan yang percaya. Tadi Tuhan sudah katakan, berapa daripadamu datang malam ini dipakai Tuhan jadi penggerak untuk kota ini. Jika ada orang yang ingin memadamkan kamu, saya kasih tahu, kamu gak usah tengking di depannya, kamu tengking dalam hatimu. Setuju katakan amin. Ada amin. Kamu bilang, kamu pelayanan makan apa kamu? Ya makan nasi dong. Ada amin. Kamu makan apa? Nanya gini, makan nasi. Tuhan pelihara. Setuju? Ada amin. Kalau ingin diberkati belajar nabur, itu lebih bagus. Katakan menabur. Bukan kabur ya, nabur. Menabur. Dengan menabur kamu akan lihat keuanganmu akan diberkati. Itu yang saya kasih tahu. Hari ini 4 level bagi saudara. Yang pertama, sendiri bersama Tuhan. Yang kedua, harus ada tantangan. Yang ketiga, yang keempat, persembahkan tubuhmu. Itu penting di atas mesbahmu. Saya minta semua bangkit berdiri. 4 level ini saya minta saudara terapkan dalam rohmu. Tutup mata semua, buka kedua tanganmu. Saya minta main keyboard. Thank you. Praise you Lord. Semua tutup mata, buka kedua tanganmu.